Halo semuanya, welcome back to my channel Yunuro Project. Video kali ini gue akan ngebahas motor Yamaha NMAX 155cc 2018. Ini dia motornya. Jadi Yamaha NMAX ini pertama kali diluncurkan pada tahun 2015. Yamaha NMAX 155 ini jadi skutik yang fenomenal karena memiliki fitur dan sensasi berkendara yang berbeda dengan skutik lainnya. Yamaha NMAX 155 juga jadi pemimpin penjualan skutik Yamaha di Indonesia, bahkan sampai tahun 2018. Nah, untuk versi 2018, Yamaha melakukan perombakan di beberapa area dari versi sebelumnya, yang diklaim menambah kenyamanannya saat berkendara. Sekarang kita mulai bahas dari desainnya dulu. Untuk tampilan dari Yamaha NMAX 155 versi 2018 ini tidak berubah banyak, karena perubahan paling terlihat hanya di detail dan warnanya saja. Untuk NMAX 155 yang mau gue bahas kali ini, yang warna matte black, dengan menggunakan kombinasi finishing matte dan glossy, yang menambah kesan skutik sporty. Gak cuma di bodinya saja nih, peleknya pun menggunakan warna emas ala-ala pelek sport bike mahal. Terus lampu utama NMAX 155 sendiri sudah menggunakan LED dengan daya 6 watt. Sedangkan untuk lampu remnya hanya 1,9 watt. Lebih hemat daya dibanding bohlam biasa. Tapi untuk lampu sen dan lampu senja belakangnya NMAX 155 ini masih memakai bohlam biasa berkekuatan 10 watt. Di bodi samping belakangnya juga terdapat tulisan NMAX dengan emboss berwarna emas ya. Ini juga menambah kesan maskulin nih. Berkat penggunaan warna yang sporty, NMAX 155 ini terlihat ramping, walaupun dimensinya cukup besar. Karena kalau kita lihat, dimensinya itu panjangnya 1955 mm, lebarnya 740 mm, dan tingginya 1115 mm. Desain dari Yamaha NMAX 155 ini masih enak dilihat, dan cocok untuk yang menyukai skutik besar dengan desain yang maskulin. Panel instrumen NMAX 155 2018 tidak hanya full digital, tapi juga keren karena pakai negatif display ala motorsport masa kini. Selain itu, fitur dari Multi Information Display atau MID yang ditampilkan di bawah juga lengkap. Dan pemilihan modenya juga mudah karena tombol select dan resetnya tuh besar ya. Isi dari MID-nya nggak cuma trip meter 1 dan 2, serta konsumsi bahan bakar rata-rata. Ada juga Eco untuk mengetahui konsumsi bahan bakar real time. Semakin lengkap, ada informasi oil trip dan V-belt trip untuk mengingatkan penggantian oli dan V-belt secara berkala. Ini udah enak banget kan? Kalau dilihat, memang panel instrumennya terlihat mengecil dibanding model sebelumnya yang full lingkaran. Walaupun begitu, tampilan informasinya masih tetap terlihat saat siang dan malam hari. Ini berkat latar belakangnya yang kontras dan ukuran fontnya yang besar, terutama informasi speedometer, full meter, dan eco di kanan yang naik turun mengikuti bukaan gas. Lanjut ke area penyimpanan. Di area bawah stang ada laci penyimpanan kiri dan kanan, yang kapasitasnya itu nggak sama. Kenapa? Karena kapasitas laci kirinya lumayan besar dan dalam, sedangkan laci kanannya dangkal, jadi kapasitasnya terbatas. Oh iya, untuk kunci kontak NMAX 2018 ini belum keyless ya, seperti Yamaha Maxi Series lainnya, tapi sudah menggunakan magnetic shutter key. Dan untuk menutupnya juga mudah, tinggal pencet tombol kecil berwarna hitam ini aja. Terus gimana dengan bagasinya? Dengan dimensi bodi yang besar, kapasitas bagasi NMAX 155 2018 lumayan lega, mencapai 23 liter. Bisa buat mandiin anak bayi nih, yang kayak di sosmed-sosmed kan? Haha, canda ya, jangan dicoba. Ditambah lagi, joknya sudah dilengkapi stopper, membuat posisi joknya tetap diam berdiri saat diangkat, dan memudahkan saat menaruh barang. Nah, ini juga salah satu bagian yang membuat banyak orang suka terhadap NMAX 155. Riding positionnya yang nyaman. Ini disebabkan karena 3 hal. Yang pertama, stang model jet ski yang posisinya tinggi, membuat badan tidak membungkuk. Yang kedua, selain joknya yang empuk dan lebar, desainnya panjang ke belakang, sehingga badan bisa mundur ke tengah. Terakhir, dek pijakan kaki NMAX lega dan panjang. Kaki bisa selonjoran ala-ala naik motor cruiser.
Nggak cuma nyaman, berkat 3 poin yang gue sebutkan tadi, rider dengan tinggi di atas 170 cm juga bebas posisinya karena kakinya nggak mentok atau menekuk. Spesialnya lagi, untuk NMAX 155 model 2018 sendiri, joknya menggunakan desain baru dengan material pelapisnya berbeda antara rider dan yang bonceng. Untuk bagian rider, material pelapisnya agak kasar, sehingga mengurangi resiko pantat tergelincir saat mengerem mendadak. Walaupun joknya lebar dan tinggi joknya itu 765 mm, ternyata kaki nggak jinjit saat berhenti. Soalnya bagian depan joknya dibuat tirus membentuk segitiga. Tapi, buat yang tingginya di bawah 170 cm, kaki masih agak jinjit. Kalau mau menapak sempurna, tinggal geser ke depan aja posisi pantatnya. Dan yang asik dari jok ini adalah ukurannya yang panjang, sehingga memudahkan untuk rider dengan tinggi badan di atas 175 cm. Jadi nggak takut mentok-mentok lagi nih. Ukuran velg dan ban dari NMAX 155 2018 ini cukup lebar, dengan ukuran velg depan 3 inci ring 13 dan 3,5 inci ring 13 di velg belakang, dan dibalut dengan ban IRC SS 560 110/70 untuk ban depan, dan untuk ukuran ban belakang 130/70, dan sudah tubeless dua-duanya ya. Jadi tapak bannya kekar dan profil bannya membulat, membuat rider pede bermanuver walaupun wheelbase NMAX mencapai 1350 mm, lebih panjang 90 mm dibandingkan dengan Mio S. Bagian lain yang membuat NMAX 155 2018 enak bermanuver adalah karakter suspensinya, yang untuk model 2018 sudah menggunakan suspensi belakang subtank atau tabung reservoir. Kenapa Yamaha memilih suspensi subtank? Karena untuk menjawab keluhan pengguna NMAX sebelumnya akan bantingan suspensi belakangnya yang keras. Berkat penggunaan tabung reservoir, sirkulasi oli suspensinya lebih baik dari versi sebelumnya, dan performa terjaga karena temperaturnya tidak mudah panas dibanding tanpa tabung. Untuk suspensi depannya juga tidak berubah dengan versi yang lama, masih menggunakan yang teleskopik. Sistem pengereman untuk bagian ban depan dan belakangnya juga menggunakan cakram. Aura sporty dari desain dan handling juga terasa kuat di NMAX 155 2018 ini, karena mesin yang dipakai punya performa yang baik untuk ukuran skutik. NMAX 155 2018 memiliki tenaga maksimum 14,8 dk di 8000 rpm dan torsi 14,4 Nm di 6000 rpm. Selanjutnya, mesin berpendingin air, SOHC, dan menggunakan 4 klep, yang berbeda dengan skutik lain yang hanya menggunakan 2 atau 3 klep saja. Nah, 2 klep di NMAX ini dilengkapi dengan fitur andalan Yamaha, yaitu Variable Valve Actuation, atau yang biasa disebut dengan VVA, yang cara kerjanya mirip dengan sistem variable valve yang dipakai di mobil. Dengan teknologi VVA-nya, tenaga dan torsi jadi merata, sehingga mudah untuk berakselerasi baik situasi stop and go di perkotaan ataupun touring luar kota. Menurut teman-teman gimana nih untuk NMAX 2018 ini? Kira-kira masih worth it nggak di tahun 2020 ini? Tulis jawabannya di kolom komentar ya. Oke, cukup sampai di sini saja video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video gue sampai habis. Terima kasih juga buat Atta ya, sebagai owner dari NMAX ini. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa di like dan share. Kalau ada masukan buat konten atau channel gue, bisa bantu di komen. Dan yang terakhir, jangan lupa di subscribe untuk mensupport channel gue dan mengetahui update video selanjutnya. Jangan lupa nih nyalain loncengnya. Thank you semuanya.